Aduh. Jadi tadi barusan Nisha habis live tapi sepertinya terkendala sinyal di sini. Jadi Nisha ulangin aja live-nya. Selamat sore teman-teman. Oke, jadi nggak kerasa banget kalau misalkan Hai Mas Yusuf sama Dendi, sorry banget nih Nisha habis kendala sinyal sepertinya. Oke, langsung aja nih. Nisha mau undang Mas Yusuf sama Dendi dulu. Hai. Halo, Aduh, halo. salah sinyal ya. Halo Iya, Dendi. aduh, sorry banget nih, mohon Halo, dimaklumi ya. Halo Dendi. halo. Tadi aku udah Jadi masuk ke Mas, yang live sebelumnya. Terus kok tiba-tiba ke pause ya, nggak jalan-jalan. Tahu-tahu berhenti. iya, Videonya pause. Iya. Oke. oke. Selamat sore Jadi Mas, semua. ini kita sudah bersama Dendi. Pembicara kita pada hari ini akan berbagi kisah inspiratifnya tentang dunia pemandu acara nih ya, gitu. Siap. Suaraku jelas kan ya? Apa Iya, bukan? Jelas. jelas banget kok. Oke, halo Den, udah apa kabar nih Dendi? Wah, alhamdulillah baik. Tapi ya tidak baiknya karena perkuliahan yang semakin kesini semakin ruwet gitu kan, bikin kita kayaknya tuh kejar deadline terus kalau ada tugas tuh sekarang. Oh, iya. Makin kesini. Bukannya kalau di rumah jauh lebih santai ya, Den, daripada Waduh, di kampus secara langsung. enggak juga sih Mas, soalnya kadang ya dosen-dosen yang sekarang tuh justru siangnya nih ngasih gas. Deadline-nya tuh ada yang jam 12 malam nanti, ada yang besok, tapi yang jam 3 sore, terus kan emang ada yang ngasihnya seminggu ke depan. Nah, tapi kan itu nggak cuma satu dosen gitu, kita satu hari juga nggak cuma satu matkul, kadang ketemu dua mata kuliah sekaligus gitu. Jadi yang bikin, waduh ngerjain ini, abis ini ngerjain ini, belum lagi kegiatan kita di luar segala macam. Waduh, makin kesini kok makin kesini. Mahasiswa sekarang super sibuk ya. Jadi Nisa, hari ini kita mau bahas apa nih? Kemarin bakal tahu Iya, soal hari ini. jadi teman-teman baru kemarin episode kali ini kita akan membahas salah satu tema yang menarik nih karena tema ini tidak akan habisnya gitu ya, yaitu sebagai pemandu momen sakral, di mana kemampuan retorika, kemampuan public speaking, benar-benar kemampuan yang sangat dibutuhkan gitu ya bagi semua orang gitu. Dan kita sudah kedatangan salah satu pemateri kita yaitu Dendi, salah satu teman kita nih yang aktif apa ya, yang aktif menjadi seorang pemandu acara gitu. Jadi Nisha say hey dulu ke Dendi. Halo Dendi. Dan mungkin boleh perkenalan dulu nggak sih, Halo barangkali ada Nisha, temannya Nisha kita atau sering temannya Mas MC Yusuf yang juga belum kenal sama Dendi. bareng kalau di kampus ya. Dendi suaranya hilang ya? Iya, di Nisha Oke, juga hilang. sebelumnya selamat malam semua teman-teman yang sudah meluangkan waktunya untuk menonton Instagram Live pada malam hari ini. Oh gitu Pak. Suaranya kayak ke pause gitu ya di si Dendinya ya Nisa. Iya, Sayang ini sih sekali. emang kendala kendala kalau Iya, misalkan online tuh kayak gini nih Mas. Sesuatu yang di luar jaringan kita tuh nggak bisa kita kontrol gitu ya. betul banget. Jadi hari ini kita mau bahas soal aku ulang lagi biar teman-teman yang baru masuk ini biar tahu. Jadi hari ini kita mau bahas tentang per MC-an duniawi. Cilah. Wih, mantep. Wes, mantep. Jadi kayaknya kita bakalan live seperti ini aja kayaknya nih saya untuk mengimbangi koneksi yang tidak stabil. Jadi kita tetap Iya masih bisa bener. apa ya, menyambut teman-teman yang sudah datang untuk mengobrol seputar dunia per-MC-an seperti itu. Jadi Bener banget. apa sih Nisa sebenarnya? Kenapa Mas? Tadi Dendi ini putus. siapa sebenarnya? Udah masuk Oke. belum dia? Dendi udah masuk tapi kayaknya masih kepotong gitu. Oke. Oke, jadi sambil nunggu Dendi mungkin aku bisa jelasin ya. Jadi teman-teman Dendi ini adalah salah satu temannya Nisha.
kebetulan di kampus dia aktif banget dan beberapa kali menjadi seorang pemandu acara nih. Jadi bisa dibilang ya cukup berpengalaman lah untuk memandu sebuah acara agar sebuah acara dapat berlangsung dengan baik gitu ya. Wah, ternyata Oke. koneksinya tidak stabil, bisa. Sepertinya Bener dia sih, bener. Jadi Nisha, kira-kira menurut Nisha sendiri nih, apa sih Oke. pentingnya orang pemandu acara di satu momen atau satu acara yang benar-benar penting nih? Oke, menurut Tisha ya kehadiran seorang pemandu acara itu adalah hal yang sangat krusial gitu. Karena dia menempati posisi yang sangat strategis bagi keberhasilan suatu acara. Coba nih bayangin dari sekian acara nih ya. Suatu acara kan pastinya dihadiri sama banyak orang, banyak elemen gitu ya. Kalau misalkan nggak ada yang mandu nih, namanya orang kan juga berbeda-beda nih ya kemauannya, kepinginnya kayak gimana. Orang-orang kepingin kesana, orang kepingin kesini. Nah, kalau misalkan nggak ada yang mandu nih, pasti bakal kacau dan oke, ini Dendi. Oke. Jadi pasti bakal kacau. Jadi pemandu acara akan sangat-sangat membantu untuk keberhasilan suatu acara. Kalau misalkan menurut Pak sendiri nih, gimana? Berarti menurut Nisha pemandu acara ini benar-benar krusial ya di suatu acara itu. Bener banget, Nah, kalau menurut krusial. aku sendiri, si pemandu acara ini adalah kunci dari jalannya acara supaya menepati apa ya timeline yang sudah disediakan gitu, waktu yang sudah disediakan. Oke, Bah, bener. kalau misal ada kosong-kosong nih biasanya kayak, Halo, wow, ini pemandu acara. sorry ya. Oh Sorry iya, ya, sorry ya. Kayaknya sinyalnya Hai. lagi ada. Oke, langsung aja ngobrol sama Dendi. Jadi aku silent dulu ketika aku ada pertanyaan, nanti aku langsung Oke. ngomongin di sini gitu ya. Atau enggak, kita Oke, saling mengisi. siap. Oke, Oke, siap Mas. Dendi Halo. kalian, diri kamu. Halo Den. Oke, tadi kita sempat terputus gitu ya, tapi alhamdulillah sudah tersambung lagi. Den, boleh perkenalan dulu nggak sih? Tadi sempat waktu Dendi terputus, Nisha sempat Iya, memperkenalkan Mas. diri, memperkenalkan Dendi kepada teman-temannya Nisha sih. Mungkin di sini Dendi ingin memperkenalkan diri kepada teman-temannya Nisha dan teman-temannya Mas Yusuf. Dendi. Hai. Oke, menurut pengalaman Nisha sendiri nih, Nisha pernah nggak sih suatu pemandu acara atau apa ya, seperti ya gampangannya MC kecil-kecilan lah ya, mungkin di Oke. sekolah dulu, padahal kita sekolah. Oke, kalau aku sendiri kebetulan beberapa kali pernah sih. Ya mungkin ya apa ya skala acaranya memang masih kecil gitu ya. Tapi beberapa kali pernah. Yang Nisha ingat waktu itu, oh ini waktu SMP pernah jadi MC ini apa tuh acara biasanya akhir tahun itu pensi. Oh, pensi. Pensi, ya. Terus di SMA juga pernah tuh. Kalau di SMA itu makin rempong karena ada lomba serangkaian lomba gitu kan ya. Mungkin Mas dulu kalau masih ingat jadi kayak setiap perwakilan kelas disuruh mewakilkan buat diseleksi buat maju MC gitu kan. Dan Nisha itu 2000 berapa ya itu? Bentar, 2016 kalau nggak salah. Oh nggak, 2017. 9 tahun, saya kelihatan tua di sini. Jadi 2017 itu Nisha pernah MC juga di pensinya SMA 1 Prian. Terus kalau di kampus-kampus pasti kalau misalkan kayak acara seminar atau acara lomba kayak gitu sih Mas. Berarti 2016 waktu pensi aku lulus ya? Iya bener. Iya 2016 gitu. Oh ya, Oh ini mau. Ya, jadi kita masih ngobrol dulu. Nah, Nisha, selama berproses nih sebagai seorang MC atau pewara, Nisha, Iya benar. hal apa yang paling krusial untuk dimiliki seorang MC? Oke, pastinya hal yang paling krusial dan ini Nisha sangat belajar dari itu ya. Nggak boleh panik. Jadi kadang kan Oke. sesuatu, ya bener banget. Karena
kadang sesuatu nih kita udah ada rencana ini nanti segini gini gini jam sekian ada yang masuk gini segini gini, tapi ternyata realita nggak sesuai dengan harapan kita, nggak sesuai dengan rancangan kita gitu. Jadi dan kita sebagai kita sebagai pembawa acara gitu, kita tampil di depan umum, kita merepresentasikan suatu acara gitu kan, pastinya harus bersikap setenang mungkin, karena kalau misalkan kita kelihatan panik, yang di depan aja kelihatan panik, apalagi di belakang gitu. Jadi itu sih yang bener-bener Nisha belajar banget. Wow, ini sih emang bener-bener apa ya, kontrol emosi itu penting banget. Gimana kita mengatur gimmick biar kita nggak ikut panik dan bisa mengalihkan perhatian biar audiens juga nggak bertanya-tanya gitu. Ini ada apa sih kok orang-orang pada panik kayak gitu. Terus menurut Nisha bagaimana nih cara Nisha untuk mengantisipasi sebuah acara yang tumpang tindih seperti itu? Kan kadang ada yang ini diganti ini diganti ini. Waduh, itu udah mulai berabe kan ya. Berabe banget. Oke. Apa tuh yang tadi lakuin Nisha? Kalau yang dulu nih, yang dilakuin Nisha pastinya satu, berani sih. Maksudnya yang di sini yang dimaksud dengan Nisha berani, kita bertanggung jawab. Kita sebagai orang yang di depan, kita sudah diberi amanah gitu. Kalau misalkan ada ketumpangan tindih, sebisa mungkin kita harus putar otak, bener-bener langsung putar otak gitu ya. Ini enaknya kayak gimana? Oke, kalau misalkan emang udah menurut Nisha ini susunan yang terbaik yang kayak gini, ya udah kita langsung lost aja. Nanti setelah langsung lost aja gitu. Nanti efek kedepannya bisa kita obrolin di belakang sambil berjalan kayak gitu sih. Oke, kalau dari Nisha tadi adalah sebuah kontrol emosi dan juga tetap tenang dalam menghadapi segala bentuk suasana. Yes. Nah, kalau pengalaman Nisha sendiri nih, setelah Nisha mengontrol emosi semua itu, apa reaksinya gitu? Dendi udah masuk lagi ya? Hai Den, sudah. Dendi udah dengar belum? Dendi? Sepertinya dia belum mendengar suara kita. Iya. Ini lightingnya Nisha keganggu nggak sih? Kayaknya kok shining banget ya. Sorry di aku suara kalian No. patah-patah semua Tapi aku cek kalau di aku sinyal sih nggak ada masalah. Oh, nge-delay ya? Delay kah, Dendi? Sepertinya. Dendi mungkin bisa cari tempat yang tempat lain yang dekat sama routernya. Udah. Halo? Ini routernya. Halo ya? Hai, halo Den, gimana? Aku masuk gak? Masuk. Tapi delay sama gerakannya kalau di Indonesia. Suara aku nggak masuk ya? Masuk, Dendi. Aku dengar, tapi suara aku nggak ada ya di sana ya? Suara kamu masuk, cuman delay. Iya. Dan bisa mencari tempat yang lebih proper. Tempat yang lebih proper untuk cari sinyal dulu. Oke, Nisha, kita bahas lagi selanjutnya ya. Oke, sambil nunggu Dendi ya. Sambil nunggu Dendi. Nah, setelah Nisha nih mengontrol semua emosi itu, apa yang Nisha lakukan? Kita kan punya cue card nih, punya rundown cara dan lain sebagainya. Apa yang Nisha lakukan? Setelah semua, oke, tenang. Kalau tenang aja kan kita nggak problem solving kan? Jadi setelah itu apa yang Nisha lakukan? Tadi berangkat aja. Pokoknya apapun yang ada di depan terjang aja dulu. Karena mau nggak mau show must go on. Bener gak sih? Karena nggak mungkin dong. Karena ada sesuatu kendala, kita harus menghentikan sebuah acara gitu. Apapun yang terjadi, entah itu di belakang ataupun di atas panggung, cedera seperti apapun, kita harus bisa ngehandle itu dengan dengan sesuatu yang interest dan nggak merusak susunan acara ya. Mungkin merusak sih sedikit karena
insiden apapun sekecil apapun pasti sedikit mempengaruhi, tapi seenggaknya mau minimalisir gitu lah. Nah, setelah meminimalisasi nih, kira-kira ada perasaan nggak sih, Nisha? Kalau Banget. misal, alhamdulillah sesuai dengan rundown, misalnya. Banget. Sumpah. Itu perasaan apa ya, momen-momen kelegaan itu adalah momen-momen yang kayak wow, kayak surga duniawi banget, karena gila hebat banget kayak gitu Mas. Kayak wow keren banget nih. Itu pasti ada momen-momen kayak gitu sih, kelegaan sesuatu yang kayak gitu. Selain Nisha belajar kontrol emosi, terus belajar public speaking dan lain sebagainya, apa yang Nisha pelajari Nisha berproses sebagai MC? Sorry, Nis. Putus Mas, bisa diulangin nggak? Jadi setelah Nisha belajar tentang dunia per-MC-an nih, selain kontrol emosi, selain menempatkan rundown yang tepat dan lain sebagainya, Benar? apa hal yang Nisha pelajari setelah itu? Oke. Setelah itu sih yang Nisha pelajarin gimana caranya biar jadi profesional sih, maksudnya ternyata enggak, iya benar. Maksudnya enggak sih, maksudnya gini, karena kalau ini menurut Nisha sendiri gitu ya, Nisha gimana caranya bisa memandu, kalau misalkan Nisha udah bisa mengendalikan diri sendiri, ini gimana bisa persuade, apa sih persuade, mempengaruhi ya mempengaruhi teman-teman, jadi biar bisa tertular gitu sih. Dan kalau misalkan di momen-momen tertentu nih, karena kadang nggak munafik ya, kadang di suatu acara pasti ada kendala, jadi sebisa mungkin Nisha bisa ngehandle gitu, jadi nggak bergantung sama orang lain kayak gitu sih Mas. Kira-kira ya waktu di SMA. Kalau dari Mas Yusuf sendiri nih gimana? Pernah berpengalaman nggak jadi pemandu acara gitu? Kalau tadi kan Nisha udah cerita, sekarang giliran Mas Yusuf nih. Jadi kalau aku sendiri sebenarnya jadi pewara itu baru sih setelah masuk Duta Bahasa. Halo Dendi, selamat Halo datang. Den. Wah, sorry ya, kayaknya wifi ku lagi bermasalah banget dari tadi. It's okay. Oke. Siap. Lanjut Dendi, ya. lanjut. Udah masuk suaranya, nggak ada trouble? Nggak ada, alhamdulillah. Tadi sih mungkin sempat delay ya pas sebelum ini ya, beberapa kali Delay. Iya, jadi pas aku udah ngomong, diem dulu, nggak ada suara, terus kalian sempat diem juga, nggak ada suara. Tahu-tahu kalian ngejawab, Dendi nggak ada suaranya loh. Aku padahal udah ngomong gitu. Makanya, ayo udah deh, kayak bermasalah. Jadi aku jawab dulu ya pertanyaan dari Nisha, Dendi. Jadi aku baru-baru ini aja sih jadi pewara setelah masuk Paguyuban Duta Bahasa. Jadi ada kesempatan untuk mencoba menjadi pewara dan itu sungguh luar biasa, sungguh tertantang karena belajar bahasa yang kita ucapkan dengan bahasa yang benar itu sangat-sangat berbeda. Kadang kita yakini benar itu belum tentu sesuai dengan kaidah gitu loh. Apa yang kita lafalkan itu belum tentu sesuai dengan kaidah. Dan terkadang kalau misal antara satu pewara dengan pewara acara lain gitu ya, pasti bakal pembawaannya akan berbeda kan. Seperti ini juga menjadi pewara gitu loh. Seperti ini kita juga belajar public speakingnya. Cuman penempatan di setiap acaranya itu bakal berbeda. So, kita bahas sekarang soal si Dendi nih. Dendi, kenalin diri kamu dulu dong, biar teman-teman kita dan teman-teman Kucup nih tahu. Siapa Dendi sebenarnya? Selamat malam semuanya buat yang nonton. Mungkin nanti ya pas sudah di IGTV juga. Perkenalkan, aku Dendi Firmansyah. Sekarang aku masih menjadi mahasiswa aktif di program studi Bahasa dan Sastra Indonesia Universitas Airlangga, angkatan 2018. Aduh, nyebut angkatan.
kan biar biar nggak disangka ini apa Dendi ini angkatan berapa ya, kayaknya ntar udah tua banget gitu kan, mungkin udah pengalamannya udah jauh banget, padahal kayaknya enggak sih, aku tuh masih 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 banyak banget, masih jauh di bawah yang lain-lain tuh, masih jauh banget. Dendi, kita di sini ngobrol santai, kita sharing Bener aja. banget. Kita berbagi cerita aja, saling menginspirasi teman-teman, dan biar kita juga terinspirasi oleh ceritanya teman-teman gitu kan ya. Ada tuntutan apapun di sini, kita ngobrol santai. So buat kalian teman-teman yang mau bertanya ataupun mengomentari apa selanjutnya konten kita, boleh banget tuh. Tuh ada kolom komentar di bawah, kalian tulis deh di situ. Oke, Nisha, lanjutkan. Gimana Nisha soal Dendi nih? Oke. Oke, jadi tadi Dendi sudah memperkenalkan dirinya nih ya. Mungkin kita langsung aja kulik-kulik kisahnya Dendi dan pengalamannya Dendi jadi pemandu sebuah acara gitu. Dan boleh ceritain nggak sih kamu mulai dari MC itu sejak kapan nih? Mulai entah itu dari belajar-belajar atau langsung disuruh atau gimana pengalamannya pertama kali jadi MC pemandu acara? MC ya, kita membicarakan langsung ke MC-nya dulu nih ya. Kalau untuk di MC, dunia per MC-an, pembawa acara dan segala macamnya itu, aku pertama kali itu pas SMA. Jadi pada saat, kalau nggak salah itu antara Disnatalis atau pentas seni. Kalau nggak salah sih antara dua itu, aku lupa. Jadi pada saat itu aku masih kelas 11 ya, kelas 2 SMA. Biasanya tuh kan yang suka bawa-bawa acara, terus yang jadi kepanitiaan segala macem, itu kan pasti yang kakak-kakak kelas 12 gitu kan. Nah, cuma pas aku waktu itu di sana diminta untuk yang bawa acaranya itu yang masih jadi siswa OSIS aktif. Kebetulan waktu itu aku OSIS juga, jadi diminta ya udah deh. Wow, mantep banget nih Bapak Ketua OSIS. Banget nih ya, anak OSIS. Ya udah deh, tolong bawain acara ya. Waktu itu sama temanku juga, dia juga OSIS juga gitu. Jadi ya udah, kita berdua pertama kali mulai bawa acara di situ. Itu tuh pertama tegang banget, terus kayak yang waduh ini gimana gitu, sama sekali nggak pernah memandu acara yang kita tuh nggak tahu kita harus ngomong apa gitu loh di depan. Yang kita juga bingung, ini tuh kita biasanya cuma jadi penonton gitu kan, di bangku penonton, terus sekarang kita disuruh yang di depan sana gitu loh, kita harus ngomong. Ya udah deh, awalnya tuh kan butuh kayak duh gimana ya Pak, harus gimana, ya udah nanti kita persiapkan dulu, latihan dulu segala macam, nanti diatur juga kalian harus ngomong apa aja, terus juga disiapin bahan-bahannya gitu, jadi kalian nggak bingung gitu mau ngomong apa. Akhirnya ya udah, pada saat itu jadi kali pertama aku ngebawain acara. So pembawaan kamu saat Wah. itu di bawah santai kah? Biasa kan ada pemandu acara yang memang bener-bener formal banget. Ada yang dikombinasikan, ada yang bener-bener santai banget. Pembawaan Dendi saat itu seperti apa? Kalau pas aku pertama kali itu aku kebetulan pas acaranya itu formal, tapi ada di sesi semi formalnya juga. Jadi apa namanya ya, pas di awal itu aku ngebawainnya benar-benar secara rundown, runtun banget. Jadi benar-benar di situ tuh ngerasa yang udah aku bisa ngikutin apa runtutan caranya, jadi aku nggak bingung mau ngomong apa. Nah, pada saat masuk ke yang semi formalnya itu kan di saat Oke, berarti Dendi berangkat dari insidental gitu ya. Momen pertamanya nih insidental dan akhirnya keterusan sampai sekarang gitu ya, Den. dikasih
Dan boleh diceritain nggak sih? Tadi kan itu pengalaman yang pertama Dendi. Itu kan pengalaman pertamanya Dendi. Kamu ngomongin Iya, halo? ini, nanti kamu yang ngembangin sendiri. Nah, mulai di situ tuh aku ngerasa kayak, waduh, ini harus ngomong apa, ngelantur kayak gimana, supaya tuh yang penonton juga nggak bingung, penonton tuh nggak apa ya, bosen sama apa yang aku ngomongin. Akhirnya di situ aku kerja sama partner pembawa acara aku di situ. Aku bilang, kita mau ngomongin apa nih gitu kan. Terus akhirnya kita obrolin berdua. Terus kita tentuin mana-mana aja jadi tektokan kita satu sama lain. Akhirnya pada saat pembawaannya alhamdulillah lancar, walaupun ya emang masih banyak banget kurangnya waktu itu. Jadi kalau Dendi tadi bilang adalah butuh persiapan dan juga harus tektokan nih sama rekan seper-MC-annya gitu ya, yang satu acara saat itu. Berarti Dendi saat itu adalah MC 2 orang. Nah, yang perlu dipersiapkan Dendi tadi adalah tektokan antara satu dan lain gitu, dan juga pembawaan dia karena acaranya itu semi formal, jadi akan dibawa Dendi jauh lebih santai gitu ya. Betul begitu, Dendi? Oke, ini sinyalnya Nisha atau bagaimana nih? Nisha di aku cukup jelas. Oke. Dan Oke. Ini ya memang susahnya kalau misalkan kita apa ya? Betul. Susahnya semua serba online tuh memang kayak gini karena jaringan itu di luar kendala kita gitu ya, Mas ya. Iya, benar-benar. Oh, suaranya kita Dendi sangat jelas. Pada saat pertama kalinya itu nggak ada rencana sama sekali. Suaranya Dendi masuk, tapi terputus-putus dan delay. Iya bener. Jadi gerakan sama suaranya berbeda. Iya, betul banget. Jadi si Dendi tadi menjelaskan bahwa Dendi ini MC pertama kali waktu di acara SMA, begitu ya Dendi. Setelah itu Dendi karena MC-nya berdua, jadi mereka tektokan kayak gitu. So Nisha, mungkin bisa dilanjut di pertanyaan yang lain biar si pendengar nih makin curious soal Dendi. Loh, Dendi. Oh, Dendi terlempar. Oke, terlempar sudah. Oke, Nisha, lagi. Kalau tadi si Dendi kan pembawaannya cenderung ke santai ya. Kalau Nisha ini waktu pertama kali kan pensi nih. Vibe-nya vibe pesta kan. Otomatis santai ataukah formal kah atau bagaimana? Oke. Justru nih waktu yang ini ngomongin yang pertama kali kan ya? Iya, pertama kali. Yang pertama kali waktu itu, oh ya,
For your information, waktu di SMP Indonesia dulu, budayanya pensi sama wisuda itu digandeng. Jadi, Oh, wah. iya. Jadi pertama itu nge-MC yang formal dulu. Kayak bener-bener acara formal wisuda. Terus habis itu setelah pelepasan para wisudawan selesai, baru ke yang party yang santai, yang emang langsung tertuju sama audiens, yang mengajak bicara audiens kayak gitu sih, Mas. Kalau di SMA nih Nisha kan tadi bilang ya. Kalau di SMA gimana? Kan sama-sama pensinya. Oh iya, kalau di SMA dulu bahkan sampai ada kelasnya sendiri sama Ibu Bahasa Indonesia, Ibu Yuni. Jadi Oh, Nisha waktu itu kebagian. Iya bener. Jadi iya. Ya, semoga meskipun Bu Yuni nggak melihat, tapi Nisha mengucapkan Bu Yuni terima kasih banyak atas ilmunya. Jadi bener-bener itu pengalaman Nisha banyak banget karena bener-bener diajarin mulai dari pensi yang formal. Karena waktu itu kan ada serangkaian sambutan dari Kepsek, dari Ketupel kayak itu. Jadi pembawaannya pertama itu yang formal dulu. Jadi waktu itu Nisha yang formal itu 2, terus yang informal maksudnya yang acara party-party itu ada 5. Banyak banget MC-nya. Wow, udah banyak. Nah kalau Dendi Iya bener. udah berapa banyak Dendi jadi pewarna di sebuah acara? Kalau Ini. Nisha ini udah deretan berjajar deh. Dari kapan, Enggak Mas? lah. Pertama kali atau gimana nih? Kenapa? Iya, terhitung dari pertama kali Dendi menjadi pewarna. Udah berapa kali ya gitu? Tuh. Masih bisa dihitung jari nggak ya? Kalau acara formalnya sih mungkin Dari tuh, Hah? Luar biasa. Gila, udah sampai ada kategorinya gitu ya. Banyak Sampai banget nih. ada kategorinya loh. Mantap banget. enggak. Karena aku sendiri sih masih belum bisa membedakan mana yang benar-benar formal banget, mana yang cuma semi formal dan mana yang memang acara untuk party gitu kan. Terus kalau dihitung dari pertama kali sih mungkin kurang lebih 15 sampai 20 kali ya. Dari situ aku tuh nggak yang udah ambil terus gitu. Mantap banget. Rata-rata sih karena mungkin beberapa kali aku dipercaya, terutama udah sering banget sih di kampus ya, mungkin Nisha juga tahu. Pertama kali itu waktu pas di kampus itu masih baru itu apa sih kita nih yang pas kita baru masuk terus ada acara itu tuh Bramastra, antologi. Penyambutan mahasiswa baru. Dan di situ tuh kita mahasiswa baru disuruh bikin kepanitiaan buat ngadain suatu acara. Nah, pada saat itu kebetulan ditanyain kan siapa yang mau nge-MC gitu atau bisa nge-MC atau apa segala macam, dan waktu itu aku ngajuin diri karena emang yang lain tuh cowok-cowok nggak ada yang ngajuin gitu kan, dan dibutuhkan cowok cewek. Jadi ya udah pada saat itu pertama kali masuk ke UNER dan dipercaya untuk bawain acara di sana. Itu bisa terbilang sebenarnya semi formal sih ya, karena selain ada peluncuran antologi puisinya juga di situ, kita baru ada acara hiburannya juga di akhir kayak gitu sih. Wow, mantep banget sih, jam terbangnya si Dendi emang. Oke. Terus sepanjang pengalamannya si Dendi nih, apa sih yang Dendi pernah rasain suka dukanya menjadi seorang pewara? Sorry. Suka dukanya tuh yang jelas. Tunggu di sesi 2 ya habis ini. Suka dukanya itu yang jelas pada saat sukanya itu pertama kali aku nge-MC dan dibayar. Itu pertama kali yang aku ngerasa wah ini ternyata bisa menghasilkan cuan juga gitu. Bukan cuma kayak sebelum mungkin aku
karena tergabung sebagai suatu kepanitiaan, jadi Den dimintain tolong satu acara gitu kan. Dan suka yang pertama kali itu adalah saat dimana Den bisa membawa acara ngisiin ini gitu kan, bisa gitu kan. Terus di saat itu tuh aku nggak menanyakan ataupun membicarakan soal fee, dan ternyata di setelah akhir acaranya itu aku dikasih gitu. Dan itu tuh ngerasa kayak wah alhamdulillah banget gitu, kayak ngerasa seneng banget gitu, padahal mungkin nggak seberapa gitu, tapi udah seneng banget sih di situ. Kalau dukanya em, apa ya, mungkin lebih ke teknis kali ya Mas ya. Jadi pada saat pelaksanaannya itu tuh kadang suka miskomunikasi sama tim di backstage, atau diminta untuk ayo ulur waktu terus, ulur waktu terus. Itu tuh yang justru kayak aduh, kita tuh gak tahu ngomong apa lagi gitu loh. Apalagi kadang kalau ngulur waktunya itu acara formal terus kita buat ngulur waktu itu kayak gimana gitu. Kadang kan ulur waktu misalnya mau ada sambutannya yang bersangkutan belum datang gitu kan, terus kita kayak duh gimana gitu, apalagi ini acara formal. Akhirnya sedikit chit-chat sama pembawa acara, pasangannya misalnya kayak gitu, atau enggak interaksi sama yang tamu yang hadir. Paling kayak gitu-gitu aja sih suka dukanya. Oh ya, nih berhubung Dendi langsung ngomongin cuan nih. Nah, apakah Dendi ini, kalau misalkan tadi pengalamannya kan berbasis dari dimintain tolong apa ya, pekerjaan sosial gitu ya, mulai dari kepanitiaan atau disuruh guru gitu kan ya. Jadi ada prospek gak sih buat jadiin pemandu acara ini sebagai prospek karirnya gitu? Sebenarnya dibilang ada sih ada ya, cuma balik lagi karena aku ngerasa aku masih butuh banyak banget belajar, aku masih banyak banget butuh pengetahuan, terus juga pengalaman. Jadi kadang untuk diminta menjadi MC itu aku tidak langsung membicarakan soal fee, karena aku ngerasa aku masih membutuhkan apa ya, stereotype orang tuh masih menilai aku tuh belum benar-benar jadi MC yang konvensional ya istilahnya, atau apa sih ya, ya seperti itu lah. Jadi kadang aku tuh masih butuh jam terbang banyak banget supaya aku bisa menjadikan diriku ini bisa dibilang sebagai seorang MC kayak gitu. Mungkin kan di luar sana banyak yang udah bisa apa ya, mungkin diri itu sebagai seorang MC, entah MC acara ulang tahun kah, atau acara wedding, atau segala macam itu. Dan aku tuh belum bisa untuk menjadikan diriku tuh sebagai seorang itu gitu, karena aku ngerasa aku masih butuh banyak banget pengalaman di sana gitu. Tapi kalau untuk prospek itu ada sih, ada bayangan ke sana, cuma aku ngerasa untuk sekarang masih butuh banyak banget jam terbangnya kayak gitu sih. Amin, semoga bisa tercapai dan terlaksana ya, amin. Tapi apakah Dendi merasa bahwa ini passion atau hanya sekadar additional value aja yang bisa menghasilkan cuan sampingan kayak gitu? Kalau menurut aku sih ini bukan apa ya, bukan menjadi pilihan utama atau kayak aku harus menjadi seorang MC banget, enggak gitu. Tapi aku ngerasa ya sebagai additional value aja. Jadi aku melakukan ini karena memang aku diminta untuk orang melakukan ini, bukan karena aku ingin banget menjadi seorang ini gitu. Enggak, aku enggak kayak gitu. Karena aku ngerasa dengan cara apapun untuk menghasilkan sesuatu kita bisa gitu. Enggak harus selalu dengan satu cara kayak gitu. Tapi emang kelihatan gak sih, maksudnya bakat-bakatnya Denny itu udah kelihatan dari retorikanya yang bagus, dari dia apa ya, cara dia ngomong itu enak banget, tulus banget, kayak gitu gak sih Mas? Sepertinya ini sih Nisha, karena memang jam terbang Denny yang sudah apa ya, yang sudah banyak, jadi dia sudah terbiasa berkomunikasi di depan publik. Jadi semua akan mengalir kok. Jadi teman-teman yang di sini jangan pernah khawatir, jangan pernah takut. Jadi kalau mau latihan public speaking atau apapun, kalian bisa loh live gini, kalian ngobrol sama teman kalian dilihat teman kalian yang lain, itu bagian dari belajar. Benar begitu? Bener banget. Betul banget Mas. Apalagi satu hal penting yang mungkin bisa teman-teman sini semua diterapkan ya, kalau misalnya yang masih sekolah atau masih kuliah gitu. Kalau kalian ada sesi untuk presentasi, jangan pernah malu untuk presentasi. Karena disitulah kalian bisa berlatih untuk public speaking. Kalian mungkin kalau sekarang kan mungkin kita perkuliahan secara daring online gitu kan, itu aku ngerasa jauh lebih enak karena kita ngomong
tanpa ngerasa diliatin orang. Tapi kalau beda banget kalau sebelum-sebelum ini kita presentasi di kelas, kita ngomong benar-benar diliatin oleh dua sepasang mata orang-orang yang ada di dalam kelas itu tuh ngerasa pressure-nya itu lebih gede daripada yang sekarang. Cuma mungkin untuk saat ini teman-teman bisa mulai berlatih secara bertahap ya pastinya. Mungkin dari cuma sekedar memberikan pertanyaan atau mungkin menjawab kalau ada pertanyaan-pertanyaan dari dosen atau guru, baru nantinya mungkin berlatih untuk membawakan materinya seperti itu. Oh ini, tadi berhubung Dedi udah cerita gimana tadi improvisasinya dia tentang kalau misalkan ada yang delay atau gimana. Dan biasanya yang kamu lakukan untuk menghidupkan suasana nih, apalagi tadi kan juga sempat disinggung kalau misalkan suasananya beda-beda nih, ada yang situasi formal, ada yang situasi informal gitu. Nah, cara Dedi mengatasinya itu gimana nih? Oke, itu beda-beda ya. Cuma yang pasti satu hal yang aku selalu lakuin sebelum aku membawakan suatu acara adalah aku observasi dulu. Aku observasi ini acara ini membawakan tentang apa, gitu kan. Nanti kaitan dari acara ini tuh tentang apa. Jadi misalnya misalnya acara formal ya, acara formal peluncuran 1-2 buku gitu kan. Nah, aku mungkin bisa mengobservasi tentang si penulisnya atau tentang hal-hal yang berkaitan dengan si hal yang diluncurkan ini, entah buku, entah antologi segala macam itu. Jadi selain aku juga nanti melihat situasional yang ada di stage itu seperti apa, aku juga observasi dulu sebelumnya. Jadi ada bahan lah seenggaknya di otak itu kita bakal chit-chat apa aja kalau misalnya sampai kejadian kita harus ngedelay waktu segala macam itu. Kayak gitu sih. Dendi, mungkin teman-teman di sini juga perlu banget suggestion dari Dendi. Kira-kira observasi yang seperti apa yang Dendi lakukan? Kadang kita terlalu banyak sumber, akhirnya kita bakal bingung kan. Jadi kayak, oh ini bilang kayak gini, oh ini bilang kayak gini, ini mana paling benar kayak gitu. Apa yang perlu dibatasi? Apa yang tidak perlu dilakukan sebenarnya saat observasi? Oke. Untuk itu sih sebenarnya biasanya kan ya kalau kita mau membawakan suatu acara itu pastinya ada narahubung yang dari tim kepanitiaan menghubungi kita. Untuk pertama-tamanya sih pastinya kita sebagai MC meminta semacam catatan ataupun batasan-batasan apa aja yang sebaiknya kita bahas di acara nanti. Itu tuh pasti nantinya kita minta ke tim panitia yang menjadi narahubung ke kita. Nah, setelah itu kalau misalnya itu kita dapat, sebelum kita observasi lebih lanjut dari luar, kita kembangin dulu apa aja poin-poin yang ada di catatan itu. Misalnya kita diminta untuk membawakan acara awarding gitu kan, acara awarding yang berkaitan dengan perlombaan-perlombaan. Nah, mungkin nantinya kita bisa observasi dari luarnya adalah jalannya kegiatan sebelum kita sampai di titik awarding ini tuh seperti apa aja gitu kan. Kita bisa cari tahu nih, mungkin ada kendala atau kejadian-kejadian unik yang bisa kita bahas lagi di saat awarding itu gitu. Jadi pastinya sih yang pertama itu kita minta batasan pembahasannya dari, atau kita sebutnya TOR ya mungkin ya. Kita sebut TOR, itu tuh dari tim narahubung kepanitiaan untuk kita. Jadi kita udah dapet tornya, kita bisa menentukan batasan-batasan mana aja yang bisa kita sampaikan. Supaya kita nggak asal observasi, kita nggak asal cari tahu, nanti malah jadinya kemana-mana. Penontonnya juga nggak ngerti, ini pembawa acaranya membahas kemana sih, kayak gitu. Pede, mantep banget emang. Oke, ini sinyalnya Nisha ya? Iya. Yep. Dan dari sekian banyaknya kamu nge-MC jadi pemandu acara nih, boleh nggak sih diceritain salah satu acara yang bener-bener enak banget di kamu? Pengalaman yang paling menarik. Tadi kan kamu sudah menceritakan pengalaman pertama. Nah, sekarang dari sekian banyaknya yang dari puluhan itu nih, bisa diceritain nggak sih pengalaman yang paling menarik dan paling enak dari kamu? Oke, satu doang ya. Kayak aku ada dua ya. Yang pertama itu
Yang pertama itu pada saat malam awarding Gardana Dekan Cup FIB. Itu tuh tahun 2019 kalau nggak salah, ya 2019, yang diadain di Grand City Mall. Itu tuh yang kayak pertama kali aku nge-MC di depan publik sekian banyak, yang sampai dilihat di sampai lantai sekian lah itu ya. Itu tuh yang kayak waduh merinding kadang tuh, sampai sekarang aja masih merinding kalau diinget tuh. Kayak kita ngebawain acara awarding, walaupun itu acara lebih masuk ke internal ya, internal yang kita itu juga ada eksternalnya gitu, ada tamu-tamu dari luar yang juga jadi nominasi yang kita sebutin. Itu yang pertama. Itu sebelum kita sampai di situasi yang serba online seperti ini ya. Dan yang kedua itu situasi yang lagi kayak gini adalah pada saat acara Pekan Bahasa dan Sastra kemarin, yang aku juga sama Nisha jadi MC-nya. Itu tuh kita di MC tapi juga sistem voting. Itu tuh yang aku kayak waduh, ini gimana caranya gitu kan. Mungkin kalau orang ngelihat acara-acara yang off air itu tuh kayaknya gampang aja gitu kan, bawa acara Kayak segala langsung macam. udah los gitu aja kan ya. Ternyata pada saat pelaksanaannya itu tuh bener-bener yang kayak kita nggak boleh typo sama sekali. Kita yang harus bener-bener ya udah sesuai skrip gitu loh. Kita nggak boleh ada kesalahan, karena kalau ada kesalahan logikanya adalah pada saat off air ada kesalahan, kita harus bisa ngerubah itu lagi dulu jadi lebih baik. Beda sama on air. Kalau on air kita ada salah, kita bisa langsung koreksi pada saat itu juga. Kayak gitu. Itu sih dua momen yang aku rasa itu paling berkesan ya selama aku jadi pembawa acara. Yang satu pada saat sebelum pandemi, yang satunya lagi pada saat pandemi kita dipaksa untuk membawa acara dengan seolah-olah itu nyata gitu, off air gitu. Padahal susah banget prosesnya segala macam. Kayak gitu sih. Bener sih, semuanya yang online itu memang apa ya, sesuatu yang terlihat mudah itu sebenarnya nggak mudah gitu. Justru dengan yang online itu membuat semuanya semakin complicated gitu ya sih. Betul banget. Sumpah se-challenging itu ya ternyata era pandemi ini. Semuanya berubah luar biasa. Bener banget. Tapi nih Den, nggak bisa dipungkiri ya, nggak semua orang adalah orang yang bisa dengan mudah untuk katakanlah presentasi atau melakukan public speaking di depan umum. Nah, kalau misalkan dari Denny sendiri ada tips gak sih buat teman-teman biar bisa confidence gitu, buat tampil di depan umum atau sekedar presentasi, jatahnya presentasi ini? Oke. Pertama kali aku bisa ngerasain confidence untuk ngomong di depan umum adalah pada saat apa ya namanya? Pada saat aku ada ya? It's okay. Oke, lanjut ya. Jadi pertama kali itu pada saat aku masuk ke nominasi pemilihan ketua OSIS. Jadi pada saat itu kita kan kayak di apa ya, bahasanya apa sih aku lupa. Kayak mempromosikan diri. Jadi biar orang-orang tuh berkesan dengan kamu gitu loh. Aku disuruh sama gurunya gitu kan, kayak udah kamu apa namanya, ala calon caleg gitu kan, diri gitu, supaya di situ tuh kita masih kelas 11 awal kalau nggak salah, kelas 11 awal itu sebelum aku jadi pembawa acara yang tadi aku ceritain. Jadi aku diminta sama guru-guru itu, nanti kamu presentasiin diri kamu di pada saat itu, waktu itu upacara bendera. Bayangin aja upacara benderanya disatuin kelas 10, kelas 11, kelas 12 yang kayak gimana gitu kan. Terus kita berdiri di atas stage yang dimana pembina upacara juga berdiri gitu kan. Kita berdiri di satu stage yang sama. Nah pada saat itu aku dipesanin sama salah satu guru sosiologi waktu itu, namanya Pak Dedi. Beliau bilang sama aku, kamu kalau nggak bisa, jangan mengajak, lihat ujung-ujungnya. Betul. Kamu nggak ngerasa ragu kalau dia lagi ngeliatin kamu. Jadi ya udah,
pada saat itu aku tuh kayak ngomong sama kayak gundukan batu tapi kayak ngomong sama atasnya doang gitu ya. Jadi ya udah aku ngeliatin ubun-ubun. Oke. Udah aku nilainya kayak gimana, yang penting aku ngomong sampai selesai, materi selesai, wassalamualaikum, udah selesai. Udah kayak gitu. Dan dari situ aku belajar kayak oh iya ya ternyata sedikit mengurangi pressure gitu loh. Karena kalau misalnya kita ngomong sama orang juga ngeliat ke kita tuh kayak ngerasa nggak salah nggak ya ngomongnya salah nggak ya, ada kayak gimana gitu, nanti jadi beli sendiri gitu. Jadi paling nggak kalau kita nggak ngelihat mata orang itu secara langsung yang juga ngelihat ke kita tuh bisa ngurangin sedikit pressure yang ada. Dan makin lama semakin sering kita latihan, semakin sering kita ngomong sama orang yang notabene-nya itu kita nggak kenal ya gitu, itu tuh bisa ngelatih public speaking kita gitu loh. Berarti Gitu. ternyata masing-masing orang untuk belajar public speaking itu berbeda-beda. Kalau aku itu harus ngelihat orang dengan, maksudnya ngelihat foto orang yang gak aku kenal, terus aku ngomong di depan dia dengan perkenalan, dengan bawa materi seperti apa. Jadi beda-beda ya. Ada juga yang ngelihat rambutnya loh, luar biasa loh. Caranya untuk tampilkan PD-nya itu ya. Betul. Dan juga kemarin Kalau dari aku ya, kalau aku malah tertantang untuk melihat matanya langsung sih. Entah kenapa kalau dari dulu tuh kalau misalkan melakukan presentasi atau jadi MC selalu tertantang untuk menatap matanya langsung gitu. Jadi kayak aku mencoba membuktikan bahwa ini loh aku lo berani. Kayak gitu sih. Tapi satu sih, kalau misal mau menatap matanya kita harus kuasai materi secara penuh. Jadi bener. materi yang sudah ibaratnya nggak perlu catatan tuh kita udah ingat gitu loh, pengembangannya, terus pokok-pokok pikirannya seperti apa, kayak gitu-gitu sih. Challenging ya. Challenging banget. So teman-teman, buat kalian yang pengen tanya-tanya langsung ke Dendi atau ngasih masukan soal baru kemarin, siniar baru kemarin nih, buat aku sama Nisha, ataupun buat pemateri-pemateri yang pengen join ngobrol bareng kita, kalian langsung bisa nge-DM kita, atau tuh ada kolom komentar, kalian tulis di situ, kalian ketik. Kalian juga bisa kok, Dendi, kalau misal di DM anak-anak teman aku atau temennya Nisha atau siapapun nanti bisa banget dibalas loh ya. Nggak boleh berhenti kata. Oh enggak, tenang. DM-ku terbuka untuk siapapun, tenang. Den, setelah kamu setelah kamu memandu berbagai acara gitu, kira-kira pelajaran yang kamu dapetin itu apa aja, Den? Hal apa yang bisa kamu dapetin dari memandu acara? Banyak sih, Nis. Yang pertama tentunya kita bisa ketemu orang-orang yang mungkin kalau kita nggak nge-MC kita nggak ketemu sama mereka. Itu yang pertama. Oke, benar-benar berprivilege ya. Ya, orang-orang penting, orang-orang petinggi segala macam itu. Aku di tahun pertama menjadi maba, aku diminta jadi MC di pembukaan Pestra. Pada saat itu, aku juga diminta untuk menjadi perwakilan dari angkatan 2018 yang potong tumpengnya acara Pestra itu bersama Pak siapa ya? Aduh aku lupa. Itu waktu itu wakil dekan Pak, aku lupa namanya ya Allah, kok aku. Ayo dihujat habis ini. Aku lupa itu loh nih yang Siapa apa? yuk? Dosen dramaturgi, ya Allah aku lupa. Pak Puji. Astagfirullah, maaf Bapak, saya blank karena pada saat itu benar-benar kayak excited banget menjadi perwakilan angkatan yang pada saat itu kebetulan jadi MC gitu kan, dan Pak Puji bilang udah kamu aja gitu lah ngewakilin gitu kan, karena pada saat itu pas pembukaan nggak ada sama sekali perwakilan angkatan juga yang ada di situ gitu loh. Jadi aku kayak benar-benar berharga banget gitu loh, kesempatan itu bisa didampingi sama beliau juga gitu kan. Ya udah, itu benar-benar salah satu dari mungkin sebelumnya itu
bisa bisa bertemu dengan dan berkesempatan untuk ngomong sama orang-orang yang memiliki jabatan-jabatan tinggi-tinggi gitu loh. Yang mungkin kita tanpa kesempatan menjadi pembawa acara kita nggak bisa ngomong langsung sama beliau kayak gitu. Salah satu cara untuk membangun relasi gitu ya pastinya ya. Betul, betul, betul. Dendi, kira-kira ada nggak sih pesan buat teman-teman nih yang akan menonton siniar baru kemarin, entah itu di Instagramnya Sinisha nanti di TV, ada nggak sih pesan buat teman-teman kita nih, jangan pernah takut atau apa soal menjadi dunia MC yang menghasilkan cuan yang luar biasa ternyata. Buat teman-teman yang tentunya mungkin baru mau untuk menginjak dunia pembawa acara, entah kalian itu sekarang lagi ada di tingkat manapun, masih mau masih SMA, mau masih tingkat 1 perkuliahan, atau mungkin udah tingkat-tingkat akhir gitu kan. Tapi aku rasa mungkin kalau untuk tingkat akhir perkuliahan mereka udah bisa menguasai diri untuk berbicara gitu ya. Cuma kalau untuk kalian mau masuk ke dunia pembawa acara atau per MC-an, kalian bisa untuk belajar melihat dulu sih, melihat ya, karena basis yang sekarang kita coba untuk terus pelajari adalah lihat, pelajari, terapkan, atau apa ya, lihat, modifikasi, terapkan, gitu sih. Jadi dengan kita melihat dulu tayangan ataupun public figure yang bisa menjadi contoh buat kita gitu kan. Misalnya aku ngefans sama Desta yang bisa ngebawa acara di TV, dia juga bisa jadi penyiar radio segala macam dengan segala pembawaannya seperti itu. Nah, aku observasi dulu nih, Desta ini seperti apa ya kalau pembawa acaranya kayak gitu. Jadi kenapa dia bisa sesantai itu gitu kan? Kenapa dia bisa seperti itu gitu loh untuk membawa acara. Nah, dari situ mungkin nanti kita bisa menerapkannya itu gitu loh buat teman-teman yang mau mencoba untuk bisa membawa acara juga yang seru itu gitu. Jadi dengan kalian punya salah satu atau dua atau beberapa orang-orang yang menjadi pionir kalian untuk terus berada di jalan yang seperti ini, kalian bisa memotivasi diri kalian sendiri untuk ini loh, aku harus bisa juga, orang aku punya motivasi dari dia, masa ya aku nggak bisa kayak dia, kayak gitu sih. Dari aku sih kayak gitu aja lah. Wow, luar biasa Dendi. Inspiratif banget gak sih, sumpah sih, dari apa yang disampaikan sama Dendi, bener-bener keren banget. Bisa jadi menjadi apa ya, menemukan keberanian lagi gitu. Kadang karena nggak bisa dipungkiri dengan adanya pandemi ini membuat apa ya, membuat interaksi kita dengan orang lain semakin menipis gitu. Tapi dari apa yang sudah disampaikan Dendi tadi kayak, oke Nisha, kamu bisa lebih dari ini kok gitu. Thanks banget Den. Aduh. Dan Dendi masih muda bukan menjadi batasan untuk kita berkarya. Bener banget. Muda itu saatnya kita untuk berkarya sebanyak-banyaknya supaya ada yang diceritakan untuk anak-anak kita, supaya ada yang bisa apa ya, seperti diwariskan kepada orang-orang dan lingkungan sekitar bahwa kita juga berpotensi untuk mengembangkan diri jauh lebih besar lagi daripada kemampuan kita. So, you have to trust, you have to believe in yourself, jangan pernah nyerah, jangan berhenti sampai di titik, oh aku udah sukses, oke Gareth, sudah semuanya. Jangan, tetap belajar dan berbagi ke lingkungan sekitar kalian. Bukannya begitu? Bener banget. Betul banget. Betul banget. Anyways, Dendi, ini udah gak kerasa ternyata kita udah 1 jam ngobrol di sini. Jadi buat Dendi, thank you banget karena udah mau hadir di sesi di Siniar baru kemarin episode 4 meramaikan acara kita gitu ya. Dan semoga kita bisa bertemu di kesempatan lainnya. Thanks banget Den. Terakhir nih, pesannya buat teman-teman dan buat kita, atau mungkin ada saran, komentar atau apapun nih. Kita sangat terbuka nih. Dan ya Dendi, soal baru kemarin ini seperti apa kita ke depannya? Buat teman-teman dulu ya, buat teman-teman yang menyaksikan ini,
kalian kalau juga mau untuk berkarya seperti baru kemarin ini gitu kan, kalian bisa gitu loh dengan apa ya, dengan cara kalian itu harus punya visi yang jelas juga. Ini tuh kalian kalau mau buat senior seperti ini, kalian mau bawa arah ke seperti apa, mau bawa karya-karya kalian itu mau ke arah mana gitu loh. Jadi kalian untuk melakukan sesuatu, tentukanlah dulu visinya mau dibawa kemana. Jangan sampai kalian semangat di awal, tapi sampai pertengahan kalian karena emang visinya nggak jelas, jadinya tuh kalian udah ya udahlah capek gitu loh, udahlah stop di sini aja gitu. Jangan sampai kayak gitu. Mau melakukan apapun itu, tentukan dulu visi dari awal itu mau kalian bawa kemana gitu. Dan untuk baru kemarin, aku senang banget sebenarnya dari kemarin tuh sering nontonin, kadang nggak sampai selesai sih, kadang cuma 10 menit di awal atau pertengahan gitu kan. Tapi dari kemarin aku selalu lihat dari Nisha gitu kan, episode 1, episode 2, episode 3. Aku nggak nyangka aku ada di episode 4 sekarang gitu kan. Wah, So buat teman-teman juga yang mungkin pengen joinan live kita, pengen banget masuk seperti si Dendi nih, bisa nge-DM loh, kita bakal cerita. Boleh banget, bener. Aja. Jadi nggak usah malu, nggak usah ragu. Kalau misalkan emang kalian kepingin bercerita bareng sama kita, boleh banget hubungin. Jadi tanpa perlu kita minta, kita akan sangat bersedia menerima permintaannya teman-teman buat gabung bareng kita. Bahkan kita berharap setiap minggu kita akan live. pokoknya buat baru kemarin semangat terus. Aku harap kedepannya juga semakin banyak tokoh-tokoh yang jauh lebih bisa meningkatkan kualitas dari senior baru kemarin ini menjadi jauh lebih baik lagi ke depannya. Thank you so much. Amin, thank you banget Dendi. Thank you. Oke, jadi buat teman-teman, setelah sesi ini, setelah kita ngobrol-ngobrol bareng Dendi sama Mas Yusuf juga akan melanjutkan di sesi kedua bersama pembicara kita yang nggak kalah inspiratifnya dan nggak kalah menyenangkan. Mungkin Mas Yusuf bisa di-spill dulu nih, nanti akan seperti apa. Jadi biar teman-teman nanti langsung join ke Mas Yusuf. Jadi mungkin Dendi yang saat ini adalah pembawaan acaranya di acara yang santai, yang anak muda, segala macam gitu. Dan kalau misal aku nih, nanti di sesi kedua bakal jauh lebih serius. Maksudnya acaranya lebih serius. Momen-momen sakral, pernikahan, akad nikah, dan lain sebagainya bakal kita bahas di sesi kedua. So, tetap stay tune di Instagram live aku. Nanti bisa diakses di IGTV aku juga. Kalau misal kalian belum kebagian nih sampai sekarang. Aku bakal live bareng yang hari ini sedang ulang tahun, Kak Leo Zion. Hari ulang tahun? Ulang tahun, jadi... Wow, happy birthday Kak Leo. Jadi 19.30 aku bakal live bareng Kak Leo Zion. Bener banget. Oke, jadi buat teman-teman, terima kasih karena sudah menyaksikan senior baru kemarin episode 4. Terima kasih lagi buat Dendi yang udah mampir di kita. Makasih juga Nisha, Iya, sama-sama. Buat teman-teman, nanti ini videonya akan Nisha save di IGTV-nya Nisha. Jadi buat teman-teman yang belum menyaksikan dari awal atau baru join, jangan khawatir, nanti bisa di rewatch lagi. Jadi langsung Nisha akhiri dan sampai jumpa di sesi kedua. Bye-bye. Ya, teman-teman, sampai jumpa. Dadah. Bye.